Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Dinabil. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membahas modul 13 tentang controlling access to files di sesi Linux Administration. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang basic Linux permission. Dan di sini ada 3 basic Linux permission ya teman-teman yang sering ada di Debian, di Ubuntu atau di Linux lainnya. Yang pertama ada read. Read ini dia itu tipenya ada dua, ini ada file dan directory. Kalau di file dia itu bisa membuka atau open ya, kita bisa melihat isi filenya tersebut. Lalu di directory ini kita juga bisa melihat isi directory dari directory tersebut, misalkan kita menggunakan perintah ls atau list. Oke, itu untuk read. Lalu untuk write, write ini artinya kita menulis. Lalu untuk di filenya ini kita bisa modify atau bisa kita edit ya. Dan di directory-nya ini bisa kita create atau delete. Berarti bisa kita mkdir atau kita rmdir. Oke, lalu kita di sini ada execute. Execute ini untuk menjalankan file perintah. Di filenya ini kita run. Run ini berarti menjalankan. Lalu di directory-nya ini execute ini contohnya seperti cd atau change directory. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari 3 kategori basic Linux di sini. Yang pertama ada read, yang contohnya seperti chat/etc file ini. Kalau misalkan di directory itu seperti list folder 1. Nah, itu teman-teman. Lalu write, write ini seperti misalkan nano a.txt. Nah, lalu kalau directory-nya itu bisa membuat folder atau directory dan bisa menghapus folder. Lalu execute nih, execute ini, command execute ini bisa kita umpama kita menjalankan command file, filenya kita jalankan, lalu di directory ini misal contohnya seperti change directory atau cd. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas user group order. Oke teman-teman, di sini kita lanjut saya akan menjelaskan tentang user group dan order. Yang pertama, kita buka dulu terminalnya, lalu kita ls-l supaya untuk melihat directory atau file secara lengkap. Di sini kebetulan saya hanya ada directory. Oke, tidak apa-apa. Di sini yang saya akan jelaskan tentang ini teman-teman, tentang parameter-parameter yang ada di sini. Ini saya akan jelaskan semua, mulai dari user, group, dan order. Oke teman-teman, tapi kita ini kan ada directory semua nih, kita bikin satu file dulu supaya ada perbandingan. Kita coba touch misalkan a.txt. Kita ls-l lagi. Oke, di sini ada perbandingan teman-teman untuk file dan directory. Yang pertama apa? Yang pertama itu dari ujung kiri, yaitu ada, kalau misalkan untuk file itu dia itu strip atau minus. Nah, tapi kalau misalkan directory itu dia ada tanda D-nya. Jadi D itu menandakan directory. D yang awal kiri itu menandakan directory. Kalau misalkan minus atau tidak ada strip, berarti dia itu file, jenisnya file. Oke. Lalu teman-teman lanjut, kita di sini fokus di bagian rw min. Jadi ini ada 3 octet ya. Kalau teman-teman pernah belajar IP address ada 4 octet ya. Tapi kalau bisa ini saya sebut ada 3 octet. Yang pertama 1 ini, terus 2 dan 3. Jadi gitu Jadi gitu cara bacanya teman-teman. Jadi octet pertama ini untuk user, octet kedua ini untuk group, dan octet ketiga ini untuk order. Nah, yang pertama kita bahas octet untuk user. Di sini octet untuk user itu ada RW. R itu apa? Jadi R itu read ya teman-teman. R itu read. Lalu W-nya itu adalah write. Yang tadi sudah kita bahas di basic Linux permission, ada read, write, dan ada execute. Nah, jadi untuk R itu adalah read dan untuk W-nya itu adalah write. Berarti oke, kita lanjut dulu teman-teman. Dan ininya ini seharusnya X ya, tapi X-nya ini tidak ada ini teman-teman. Di bawah min ini ada X, tapi ini X-nya tidak ada X. Berarti
user ini tidak bisa, user Hafiz ini tidak bisa mengeksekusi a.txt. Jadi gitu cara bacanya teman-teman. Lalu kita lanjut octet kedua, ini untuk grup, dan grupnya ini dia itu hanya ada parameter R, berarti hanya bisa melihat, tidak bisa mengeksekusi dan tidak bisa menambahkan kata-kata atau menulis ya, atau nano ya, gitu untuk grup. Lalu selanjutnya di sini ada order. Order ini 3 oktet terakhir ya, itu ada order. Order ini juga sama tipenya R. Dan ini R itu artinya read, sama seperti group, hanya bisa melihat, tidak bisa menulis, hanya bisa mengcat ya. Nah, oke teman-teman, jadi kita coba, ini kan saya posisinya ada di Hafiz ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita akan baca yang ini. Ini sebenarnya yang kiri ini adalah user, yang kanan ini adalah group. Berarti yang Hafiz ini adalah user Hafiz, karena kalau misalkan saya cek detail /etc pas WD, dia itu saya itu punya user Hafiz. Oke, lalu untuk grupnya juga, ini juga grup Hafiz. Kalau misalkan saya cek di tile /etc grup, nah di sini itu juga sama, ada yang namanya grup Hafiz. Oke, jadi jangan terkecoh. Untuk yang di sini itu adalah user, dan untuk yang di kanan itu adalah sisi kiri user, sisi kanan grup. Oke, dan ini untuk tanggal-tanggalnya, tanggal berapa, Oktober 24, dan juga jam berapa, dan ini nama file atau direktorinya. Oke, kita fokus dulu ke sini teman-teman. Kita di sini kan untuk direktori untuk file a.txt dengan kepemilikan atau ownership-nya itu adalah Hafiz. Jadi kita itu di user Hafiz bisa melihat dan merate. Berarti merate itu nano ya. Jadi kalau misalkan saya di sini nih, di sini kan saya posisinya kan UMI Hafiz ya. Berarti saya sama seperti ini, seperti user Hafiz, berarti sudah cocok. Saya harusnya bisa meread dan bisa write ya, bisa menyimpan. Nah, coba kita nano a.txt. Coba kita melakukan write ya, atau menulis di sini. Kita misalkan cek 1, lalu cek 2, cek 3, lalu kita kontrol X, Y, enter. Nah, itu bisa teman-teman. Berarti benar ya, user Hafiz bisa melakukan RW atau read write di file a.txt. Nah, selanjutnya kita juga bisa read. Read itu contohnya cat a.txt. Nah, juga bisa ya teman-teman. Kita juga bisa melihat read ya, bisa melihat ini teman-teman, a.txt. Nah, oke teman-teman, kita ini kan saya lagi ada di Hafiz. Seharusnya dong kalau misalkan saya bukan di user Hafiz, berarti saya tidak bisa write ya, atau menyimpan file atau mengubah file .a.txt. Kita buktikan, saya ada user 1, jadi saya login dulu ke user 1. Oke, passwordnya 1. Sini kan oke. Kita coba cek dulu teman-teman untuk CD-nya ls, dia tidak ada, berarti home. Sebentar, kita coba cd home. Nah, di sini teman-teman, dia ini permisinya denied, berarti yang ini tidak bisa teman-teman, tidak bisa melakukan user execute dengan user 1.
berarti hanya bisa mengeksekut atau menulis dengan user Hafiz. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai user. Selanjutnya kita akan ini ya teman-teman, bahas yang grup. Berarti yang grup ini kita coba cek dulu untuk id Hafiz. Ini grupnya ini dia grupnya Hafiz. Oke. Coba kita cek dulu id, kita cd dulu ke home user. Ke home. Lalu kita id user 1. Di sini grupnya user 1. Berarti grupnya user 1 itu tidak bisa mengakses add.txt. Hanya bisa read ya, tidak bisa read dan execute. Karena di sini yang bisa read-nya hanya user Hafiz. Coba kita ke user 1. Oke, ini juga sama teman-teman, tidak bisa. Jadi benar ya. Lalu selanjutnya di oktet ketiga ini ada order. Order itu lainnya seperti umpama kita suruh Hafiz lagi. Kita misalkan di sini tile/etc swd. Nih, order yang dikatakan order itu adalah user selain Hafiz yang direktori utama. Yang user utama, user waktu penginstalan itu user utama. Jadi order itu bisa disebut user 1 dan user 2 selain user utama. Oke. Jadi untuk order juga sama. Jadi juga tadi sudah saya coba user 1 itu tidak bisa write atau menulis add.txt, dan selanjutnya segitu juga user 2. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang user, lalu group, dan juga order. Dan di sini kalau misalkan ada di sisi kiri ini adalah usernya, nama usernya, lalu di sisi kanan ini adalah nama grupnya. Dan kalau misalkan perbedaan file dan direktori itu, kalau misalkan file ini di pojok kiri ini tidak tertera D-nya, kalau misalkan direktori ini ada tertera D-nya, karena D itu ibaratkan direktori teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang change ownership ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut untuk mengubah kepemilikan CH on atau change ownership. Oke, jadi komennya adalah untuk seperti ini, CH on. Jadi di sini change ownership. Nah, jadi teman-teman di sini kita kalau CH on itu berfokus kepada user and group. Di sini kan ada txt ini user and groupnya ini usernya Hafiz dan grupnya Hafiz. Nah, sekarang saya ingin mengganti menjadi usernya itu user 1 dan grupnya itu grup 1. Oke, teman-teman. Nah, di sini sebelum itu ini kan saya sedang di user Hafiz ya. Saya coba nano kita coba ini add.txt, coba kita cek di sini misalkan cek 7, Ctrl X ya, enter. Oke, masih bisa disimpan ya teman-teman. Kita coba mengganti CHO-nya menjadi user 1 dan grup 1. Kita ke root dulu, lalu kita ke cd/home use Hafiz, dan di sini kita ls ada txt, kita ganti kepemilikannya menjadi chon user 1 lalu group 1 ada txt, enter. Kita coba ls min l. Nah, di sini teman-teman sudah berganti kepemilikannya menjadi user 1 dan grupnya grup 1. Oke, coba kita Hafiz lagi. Di sini kita coba nano add.txt, apakah bisa? Nah, ini tidak. Kalau misalkan ada muncul error seperti ini berarti tidak bisa teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan ada mau eksekusi file seperti ini, mau menyimpan file tapi ada tulisan error seperti ini, lebih baik jangan di-config, jangan diketik, maksudnya jangan disimpan. Jadi percuma kalau misalkan teman-teman ngetik-ngetik banyak kayak gini lalu teman-teman keluar enter, nah itu tidak akan mau permission denied. Caranya adalah kita keluar Ctrl X lalu N. Oke, coba ini kan
kepemilikannya sudah menjadi user 1. Kita sekarang masuk ke user 1. Oke, lalu di sini kita ls-l. Oke, kita nano ada txt. Nah, kalau misalkan ada error seperti ini tidak masalah. Kita coba edit ya filenya ya. Misalkan oke, dari kita coba Ctrl X ya, enter. Nah, itu bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita chat auto text juga sudah ada tadi yang sudah saya baru konfigurasi. Jadi kalau misalkan di user Hafiz itu tidak bisa karena apa? Karena kepemilikannya sudah berganti menjadi user 1. Oke, gitu teman-teman yang saya jelaskan tentang CH-on atau change ownership. Selanjutnya saya akan membahas tentang chmod atau edit permission. Oke teman-teman, kita akan lanjut tentang chmod atau change permission ya. Jadi di sini saya akan contohkan. Kita lihat dulu di sini. Saya akan membuat file baru dengan format seperti ini. Nano misalkan b.sh. Nah, di sini saya akan masukkan echo lalu hello world. Oke, kita Ctrl X ya, enter. Nah, di sini kita admin L lagi. Di sini sudah ada b.sh dan tapi di sini teman-teman bisa kita lihat ini tidak ada execute-nya. Jadi tidak ada basic Linux permission-nya ini execute, tidak ada, maupun di user, group, dan order. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita jalankan b.sh ini, misalkan, nah ini akan ada permission denied. Nah, kenapa? Karena di sini teman-teman di b.sh permissionnya ini dia ini tidak ada execute-nya. Jadi caranya kita tambahkan dulu execute-nya dengan cara kita chmod atau change permission-nya. Caranya kita masuk ke root dulu, lalu kita chmod, lalu di sini kita tambah parameter +x, lalu kita tentukan direktur ini ya b.sh-nya. Kita enter. Nah, saya akan review untuk komennya. Jadi ini chmod untuk fungsinya dia itu untuk mengubah atau menambahkan atau menghapus permisinya ini. Nah, lalu di sini ada parameter +x. Jadi teman-teman, kalau +x itu berarti semuanya untuk user, group, maupun order. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, di sini saya juga bisa menambahkan untuk user. Caranya seperti ini. Bisa U itu user, lalu bisa G itu untuk group, dan O itu untuk order. Berarti kalau misalkan O plus X berarti saya menambahkan permission execute untuk ordernya saja. Kalau misalkan saya ingin menambahkan permission execute untuk user and group, berarti saya ketikkan seperti ini, UG. Oke, bisa dipahami. Jadi ini saya mengetikkan untuk semuanya ya. Kalau misalkan kosong berarti untuk semuanya. Plus X berarti ini untuk semuanya, baik user, lalu group maupun order. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita ke Hafiz lagi. Lalu di sini kita admin lagi. Nah, kita coba jalankan b.sh-nya. Apakah bisa? Oke. Sekarang sudah bisa ya teman-teman. Tadi yang awal itu dia tidak bisa, walaupun di Hafiz. Oke. Karena apa? Karena tadi itu belum ada ini execute-nya, basic execute-nya. Kalau misalkan kita admin L, nah dia sudah nambah untuk basic execute-nya. Jadi RWX ini untuk user,
-x ini untuk grup, -x untuk order. Berarti kalau order kita juga bisa mengeksekusi file ini, file b.sh ini dalam user 3, user 2. Coba kita login dulu ke user 2. Lalu di sini kita eksekusi untuk filenya. Nah, ini juga bisa teman-teman. Oke. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang chmod atau change permission. Selanjutnya saya akan bahas tentang review chmod atau review permission. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview tentang parameter chmod. Jadi teman-teman, sesuai dengan video mengeksekusi permission, kita tadi sudah belajar mengenal sedikit tentang parameter chmod. Jadi di parameter chmod itu untuk user itu kita singkat menjadi U, lalu group itu parameternya G, dan order itu parameternya O. Nah, lalu teman-teman di sini di bawahnya juga ada read. Read itu untuk parameternya adalah R, write itu parameternya W, dan execute itu parameternya X. Jadi kalau misalkan kalian ketemu RWX itu berarti dia full access ya, dari read, write maupun execute. Dan kalau misalkan kita ingin menambahkan untuk parameter user, berarti kita menggunakan U. Kalau group kita menggunakan G, kalau order kita menggunakan O. Nah, selain itu teman-teman, ini juga berbasis huruf ya, dan ada juga yang berbasis angka. Nah, seperti ini. Nah, ini berbasis angka, tapi dia itu ada pola-polanya. Kalau misalkan parameter chmod yang berbasis angka yang ini, seperti execute, write, dan read. Nah, ini itu ada nomor-nomornya teman-teman. Jadi nomornya itu ada 1, execute itu 1, write-nya itu 2, dan read-nya itu 4. Ini sebenarnya tinggal dikali 2 saja. Misalkan 1 kali 2, 2, dan 2 kali 2, 4. Nah, kalau misalkan kita melihat angka 7, berarti dia itu 7 itu gabungan dari full access ya, dari execute, write, dan read. Jadi kita tinggal tambah aja cara menghitungnya. Misalkan read nilainya 4, lalu ditambah write nilai 2. Berarti kan 4 tambah 2, 6. 6 ditambah execute nilainya 1, berarti 7. Kesimpulannya, angka 7 itu adalah full access dari sebuah directory ataupun file. Oke, kalau misalkan kita hanya execute doang, berarti angkanya cuma 1. Kalau misalkan kita hanya read doang, berarti 2. Dan hanya read doang, berarti 4. Kalau misalkan gabungan dari antara read dan write, berarti 6. Jadi kita coba praktekkan di Ubuntu, di server Debian-nya. Misalkan nih, kita chmod, lalu 777 a.txt. Nah, ini 777 seperti ini. Ada oktetnya juga. Ini terdapat 3 oktet. 7 yang pertama ini ada untuk user, 7 yang kedua ini untuk group, dan 7 yang ketiga ini untuk order. Berarti cara bacanya kita 7 full access, usernya full access, dan usernya full access, grupnya full access, dan ordernya juga full access. Kalau misalkan kita ada seperti ini 755, nah ini berarti cara bacanya usernya full access, lalu grupnya ini hanya read and write tanpa execute, lalu ordernya juga hanya read and write tanpa execute. Oh bukan teman-teman, sebentar. Ini berarti 4 tambah 1 ya, hanya read dan execute tanpa write, berarti itu tanpa write. Jadi 5, kalau 5 itu berarti, saya ulangi lagi, kalau 7 itu berarti usernya full access, kalau group itu 5 berarti execute dan write, 4 tambah 1 5, lalu ordernya juga sama execute dan write. Oke, tanpa ada read. Nah, seperti itu teman-teman untuk penerapannya. Mungkin segitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang ini teman-teman, tentang chown pada directory. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang change kepemilikan atau chown folder ya. Kita akan mengganti kepemilikan dari folder. Di sini teman-teman saya sudah ada folder yang harus kita ganti kepemilikannya atau chown. Ownership-nya harus kita ganti, yaitu dir A. Oke. Perlu diketahui dir A ini ada
ada ini, ada isi filenya. Jadi di dalam dir A ini ada beberapa isi file A sampai D.txt. Lalu saya ingin mengganti kepemilikan dir A menjadi user 1 grup 1 sama seperti ini, seperti A.txt. Oke, kita langsung saja. Komennya adalah, oh ya, sebelum itu kita masuk root dulu. Lalu kita komen cd ke sama dulu. Lalu ls dulu. Oke, sudah ada. Di sini komennya adalah chon. Lalu kita ini user 1, grupnya grup 1 dan dir A. Oke, sudah. Ini yang tadinya kepemilikannya usernya Hafiz dan grupnya Hafiz, saya ganti menjadi usernya 1 dan grup 1 untuk dir A. Kita ls-l dulu. Tampak sudah berganti dan sudah teman-teman. Oke. Jadi di sini kepemilikan sudah berhasil diganti untuk dir A. Nah, tapi teman-teman, kita menemukan masalah. Kalau misalkan kita tes dir A, lalu sebentar, ls min dir A. Nah, sini teman-teman, dalam dir A ini kepemilikannya masih Hafiz, belum user 1 dan 1. Nah, caranya gimana supaya kita mengganti mengganti kepemilikan direktori beserta isinya, baik direktori maupun file isinya. Nah, caranya kita tambahkan parameter min_r. Jadi kalau misalkan kalian lihat di min help ini, di sini ada parameter yang namanya min_r. Nah, min_r itu min recursive ya. Ini untuk, jadi singkatnya min_r ini digunakan untuk jika kita ingin mengganti kepemilikan atau ownership dari direktori beserta isinya, maka kita gunakan parameter min_r. Oke, ini kan berarti tadi sudah ya pengujiannya. Ini masih user dan grupnya masih Hafiz. Coba kita ganti kepemilikan dari isi dari dir A, chon. Kita tambahkan parameter min_r, lalu user 1, lalu titik 2, grup 1, dan ininya dir A. Oke, kita enter. Nah, kita coba lihat dulu ls min l dulu di sini. Untuk dir A masih ya, masih kepemilikan tadi masih dir 1 dan grup 1. Nah, tapi kita coba cd dir A. Lalu di sini kita ls min l. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk kepemilikannya sudah ganti semua ya teman-teman. Jadi semuanya otomatis terganti. Ini beserta isi filenya, beserta isi direktorinya. Jadi tadi teman-teman, kalau misalkan untuk ini mengganti kepemilikan baik direktori maupun file, itu kita menggunakan chon. Oke, chon itu artinya change ownership atau mengganti kepemilikan dari user Hafiz menjadi user 1 dan grupnya grup 1. Nah, lalu di sini kalau misalkan kita ingin mengganti kepemilikan dari dir A, direktori, dan direktori tersebut mempunyai subdirektori atau isinya. Nah, lalu isinya juga kita harus ganti. Kita mau ganti gitu. Itu makanya kita menggunakan parameter min. Nah, ini teman-teman, parameter min_r. Oke. Jadi chon, change ownership, min_r, recursive. Nah, ini semua yang ada di dir A ini diganti menjadi user 1 dan grup 1. ls min l di dir A, dan di sini sudah terbukti semua, sudah terganti semua dari user Hafiz dan grup Hafiz menjadi user 1 grup 1. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang para mengganti change ownership atau kepemilikan pada directory. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengubah permission pada directory. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang
cara mengganti permission directory ya. Jadi di sini kita fokus dengan directory A atau dir A yang tadi kita sudah ubah kepemilikannya menjadi user 1 dan grup 1. Di sini kita akan fokus ke permissionnya, yaitu di sini. Kita coba review lagi ya untuk permissionnya. Ini D itu melambangkan directory. Jadi kalau misalkan strip atau min itu dia pasti file bukan directory. Dan ini ada D-nya, awal ini D yaitu pasti directory. Lalu kita fokus 3 objek pertama, ini adalah user. Berarti user memiliki full access ya, RWX, read, execute. Dan di sini untuk grupnya R dan X hanya read dan execute. Di sini untuk ordernya juga sama, hanya read dan execute. Kita akan mengubah ke permisinya ini. Kita akan menambahkan tentang ini, akan menambahkan read pada grup dan order. Oke. Jadi supaya mereka full access. Caranya mudah, kita masuk dulu ke root. Lalu kita di sini set directory dulu ke home hafiz. Kita ls-min l lagi. Oke, di sini saya akan mengubah permission dari dir A menjadi full access semua. Caranya chmod. Lalu di sini go tambah w. Ini artinya grup dan order kita tambahkan read. Oke. Jadi yang mengisi kekosongan di sini, yang R min ini nanti akan W dan R ini akan W. Lalu kita masukkan dir A. Kita enter. Lalu kita ls min L lagi. Oke, kita ls min L. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat di dir A ini sudah full access ya. Dan directory 3 oktet pertama RWX berarti untuk user dia sudah full access. Lalu 3 oktet kedua RWX, lalu untuk grup juga sudah full access, dan 3 oktet ketiga RWX untuk order atau user lainnya juga sudah full access. Nah, masalahnya sama seperti yang kepemilikan tadi, kita mempunyai sub directory, baik isinya directory maupun file. Kalau misalkan kita ls dir A, dia ada A sampai D.txt ya, oke. Kalau misalkan kita ls min ldir A, nah di sini ini dia itu masih read ya, masih rw untuk usernya, lalu tidak di execute, dan untuk grup dan order itu hanya read. Kita ganti juga, kita tambahkan untuk grup dan order itu tambahkan read, oke, supaya rw semua. Nah, sama kayak teman-teman, kita hanya tambahkan parameter mir itu, jadi intinya untuk mengubah kepemilikan atau permission untuk subdirectory tersebut. Kan kita ini subdirectory dir A. Jadi untuk mengubah subdirectory dir A, baik isinya file maupun directory. Kita langsung aja praktek. Di sini chmod, lalu kita tambahkan min r ya. Lalu di sini kita tambahkan g grup dan order, terus kita parameter tambah, lalu w, lalu di sini dir A. Nah, kita enter. Oke, aman. Kita bisa clear dulu, terus kita ls min r dir A. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman lihat untuk directory A sampai D.txt permisinya sudah menjadi rw semua, oke. Kalau misalkan untuk dir A sendiri, dia masih aman teman-teman, masih rw, oke. RWX. Nah, kalau misalkan gimana kita mau menambahkan execute pada subdirectory dir A, baik A.txt sampai D.txt, saya gampang. Kita hanya perlukan komen seperti ini, chmod min r, lalu kita tambahkan untuk berarti semuanya ya. Berarti kalau semua itu kita langsung saja
tambah X. Oke, jadi ini kita tidak usah tambahkan G, maksud saya tambahkan G untuk grup atau untuk user atau untuk order, kita tidak usah. Kalau misalkan seperti ini, parameternya hanya plus X, itu dia artinya untuk semua. Jadi untuk user, untuk grup, dan untuk order itu dihitung semua. Lalu kita tambahkan direktorinya. Kalau sudah seperti ini, coba kita ls min l dir a. Nah, dia akan full akses ya, dari user, lalu dari grup, dan dari order. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang basic Linux permission ini. Selanjutnya, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lab setup ya, dimana saya akan menjelaskan tentang prakteknya langsung, menginstalasi server, mengkonfigurasi basic, sampai NFS, Samba, DNS, DHCP, dan web server. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.